Berdiri dengan benar. Aku akan membantumu. Hak sepatumu rusak. Nona, jangan pakai sepatu tinggi kalau mau menyetir di masa depan. Kamu harus pakai sepatu flat. Aku tidak pernah pakai sepatu flat. Aku hanya pakai sepatu hak tinggi. Oke. Kalau ini terjadi lagi, kamu harus lepas seluruh penutupnya. Agar hakmu tidak rusak lagi. Pegang aku. Kaki. Ini dia. Sekarang jadi sepatu flat. Nona Chen, Xiaomei. Para pewawancara sudah siap. Aku sibuk. Bisakah kamu mewawancarai mereka? Oak, aku akan melakukannya. Biaya untuk pengacara. Lihat. Silakan duduk. Kantor yang bagus. Ini CV saya. Kalian berdua baru lulus. Apakah kalian punya pengalaman di penjualan? Saat kuliah, aku kerja paruh waktu di perusahaan komputer. Aku pernah menjual 60 komputer dalam sebulan. Bagaimana denganmu? Ini CV saya. Pengalaman penjualan apa yang kamu miliki? Aku pernah jual peralatan di internet. Jual peralatan di apa? Internet. Barang virtual. Perdagangan digital. Aku sudah mewawancarai 10 orang sebelumnya. Mereka semua punya pengalaman minimal 4 tahun. Beberapa dari mereka adalah penjual terbaik di perusahaan mereka sekarang. Jujur saja, aku tidak ingin mempekerjakan lulusan baru. Pertama, mereka tidak punya pengalaman. Kedua, mereka tidak tahu banyak. Kalian harus tahu kami adalah salah satu cabang 4S terbaik. Banyak orang ingin bekerja untuk kami. Meskipun kami tidak punya pengalaman, tapi kami akan berusaha maksimal. Ya, jurusan kami adalah teknik otomotif. Karena itu kami tahu banyak tentang mobil. Oak, bisakah kalian beritahu aku? Apa yang kalian tahu tentang mobil? Ya, Bolehkah aku? Saat aku masuk ke cabang, aku melihat mobil balap di depan pintu. Aku sangat menyukainya. Seperti seorang gadis yang sangat aku cintai. Cantik, sempurna. Penampilannya yang luar biasa membuat orang berpikir ini mobil yang sangat bagus untuk dimiliki. Dibuat oleh perusahaan Italia. Teknologi canggih membuatnya begitu menonjol. Membuatmu merasa harus membelinya. Lincoln dinamai dari nama presiden. Maserati memiliki arti cerdas dan tantangan. Mereka juga mengejar kesempurnaan. luar biasa. Menjelaskan. Agak berlebihan. Yang kamu katakan sebelumnya tidak cukup untuk meyakinkan pelanggan membeli mobil ini. Saya butuh waktu untuk memikirkannya sebelum membuat keputusan akhir. Saya akan memberitahu Anda besok. Ya? Sebenarnya, saya tidak peduli berapa gaji saya nantinya. Saya sangat ingin bekerja di sini karena saya sangat menyukai mobil. Kami di sini untuk menjual mobil. Penggemar mobil seperti Anda mungkin tidak cocok untuk posisi ini. Dah? Manager Chen. Apakah Anda orangnya? Nama keluarga saya Chen. Kalian saling kenal? Ini manajer saya, Nona Chen. Senang bertemu Anda lagi. Senang bertemu Anda. Silakan duduk. Xiaomei, bisakah kamu membuat salinan kontrak ini untuk saya? Ja? Nona Chen, ini CV kami. Tidak perlu. Datang ke kantor jam 9 pagi besok. Terima kasih banyak, Nona Chen. Nona Chen.
Saya. Ini teman sekelas saya, Tan Yu. Anda juga diterima. Terima kasih banyak, Nona Chen. Nona Chen, jika tidak ada hal lain, bolehkah kami pergi sekarang? Tunggu, siapa namamu? Nama saya Ling Xiao. Ling Xiao. Jangan merusak sepatu orang lain tanpa izin ke depannya. Baik, Nona Chen. Saya pergi sekarang. Sampai jumpa besok, Nona Chen. Ling Xiao? Silakan lihat grafiknya. Sangat jelas terlihat bahwa kinerja penjualan kami bulan lalu jatuh ke titik terendah. Saya tahu kalian semua sedang berada di bawah tekanan besar. Lagi pula, merek lain semua meluncurkan model baru bulan lalu. Karena pelanggan sekarang punya lebih banyak pilihan. Persaingan kita juga semakin ketat. Tapi kita tidak bisa hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Dibandingkan dengan pesaing, merek kita masih memiliki keunggulan besar. Selain itu, kami menawarkan layanan terbaik. Jadi, saya perlu kalian memikirkan apa yang menghambat pertumbuhan kinerja kita dan mencari solusinya. Ling Xiao, kamu sudah bekerja di sini cukup lama. Saya yakin kamu sudah sangat memahami perusahaan. Apa kamu punya ide bagus? Nyonya Chen, saya baru saja melihat rencana penjualan tahunan. Diskon dan penawaran yang kita berikan sudah cukup baik. Namun, kita tidak menyisihkan cukup anggaran untuk iklan. Mengandalkan pameran dan eksibisi saja untuk mempromosikan merek kita bukan pilihan terbaik. Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pameran dan eksibisi mungkin membuat publik mengenal merek kita, tapi tidak membantu menemukan target pelanggan. Kita berada di era media baru, yang bisa membantu menjangkau target pelanggan dengan efektif. Jadi, saya sarankan, kita alihkan anggaran iklan konvensional ke media baru. Ini mungkin lebih hemat biaya. Itu tepat seperti yang saya pikirkan. Iklan melalui media baru tumbuh sangat pesat beberapa tahun terakhir. Pemasaran digital jauh lebih efektif dibandingkan rencana kita sebelumnya. Kebetulan itu juga rencanaku. Kalau begitu, kamu yang akan memimpin proyek ini. Saya harap kalian semua bisa bekerja sama dengan Ling Xiao dan menyusun rencana secepat mungkin. Nyonya Chen, saya baru bekerja di sini sebulan. Saya rasa saya belum cukup berpengalaman untuk memimpin proyek besar seperti ini. Mungkin lebih baik rekan yang lebih berpengalaman yang memimpin. Saya berusaha maksimal untuk membantu mereka. Saya sudah memutuskan. Saya percaya pada kemampuan dan penilaianmu. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Rapat selesai. Kalian bisa tetap di sini dan membahasnya. Bagus untukmu, Ling Xiao. Ling Xiao, ini kesempatan bagus. Terima kasih. Jangan bergerak. Aku akan menutupimu. Nona, kita bertemu lagi. Tuan, apakah Anda berbicara dengan saya? Ya. Rock itu. Apa yang Anda
Anda bicarakan? Saya tidak terlalu mengerti Anda. Anda pasti salah mengira saya dengan orang lain. Anda adalah Nona Wei, kan? Saya belum pernah bertemu Anda sebelumnya. Tolong jangan bertingkah seolah Anda mengenal saya. Saya tidak tahu di mana Anda mengetahui nama saya. Dan saya juga tidak peduli. Saya yakin kita tidak akan bertemu lagi di masa depan. Apakah saya sudah jelas? Tapi Anda sangat mirip dengan seorang gadis yang pernah saya temui sebelumnya. Saya pikir saya membuat kesalahan. Maaf. Halo? Siapa ini? Halo? Apakah ini Bapak Ling Xiao yang berbicara? Ya. Siapa ini? Saya Wei Wei, perwakilan dari grup Zhao. Saya di sini untuk membicarakan pesanan mobil perusahaan. Saya sudah menunggu Anda. Anda di mana? Saya di depan meja resepsionis. Anda di mana? Berjalanlah ke sisi kanan Anda. Ya. Terus berjalan. Saya tidak melihat siapapun. Dan belok kanan. Berhenti. Berhenti. Bisakah Anda melambaikan tangan? Saya ingin memastikan itu Anda. Dan sekarang berjalan lebih jauh ke depan. Tuan, Anda di mana sebenarnya? Berhenti. Membungkuk. Jangan bergerak. Halo. Saya orang yang Anda cari. Nama saya Ling Xiao. Sepertinya kita akan sering bertemu di masa depan. Senang bertemu Anda, Nona Wei. Silakan lewat sini. Dia menipu saya. Silakan duduk. Nona Wei, berapa kali kita sudah bertemu? Mari kita langsung ke intinya. Tolong berikan saya kontrak penjualan, terutama bagian purna jual. Apakah Anda ingin kopi, teh, atau jus? Tolong berikan saya kontraknya. Aku sedang buru-buru. Ini dia. Dia cantik sekali. Ini. Kelihatannya bagus. Kalau boleh, aku perlu membawanya untuk diperlihatkan ke bosku. Tentu saja, boleh. Hei, berhenti. Jangan bergerak. Duduk. Bagaimana kalau aku belikan yang baru untukmu? Lagi pula aku masih berhutang roh padamu. Tidak perlu. Tidak apa-apa. Biarkan aku sendiri. Ini
Sebaiknya juga ini sekolah ketuku. Pergi saja. Ayo. Tapi, aku kerja di sini. Aku akan pergi. Oke. Dasar sial. Apa yang terjadi? Setiap kali aku bertemu dia, pasti ada masalah. Peserta kali ini semuanya orang penting. Ya. Tuan Leng, lama tidak bertemu. Senang bertemu denganmu. Senang berkenalan denganmu. Apa kali siapa di sini? Boleh tahu ini mengenai apa? Kau ini. Ayahnya sedang mencarinya. Ketua Ling, Ling Xiao. Ayahmu mengirim kami untuk membawakan sedang ini, dan dia memintamu untuk menghadiri pesta anggur. Pesta anggur apa? Aku sedang bekerja. Jangan mempersulit, Tuan Ling. Ayahmu bilang dia tidak akan menghalangimu melakukan apapun di masa depan. Kalau kamu pergi ke pesta ini, Pesta apa ini? Sampai begitu formal? Bilang pada ayahku bahwa aku tidak akan pergi. Tuan Ling, Tunggu Ling Xiao. Mungkin ini kencan buta. Jangan mengolok-olokku. Ibumu menelepon. Angkat. Ayo. Diam. Pegang ini untukku. Halo, Ling Xiao, kamu di mana? Kamu sedang dalam perjalanan? Bu, aku sedang kerja. Tolong jangan ganggu aku, oke? Cuma temani aku dan datang ke pesta ini, ya? Aku serius. Kamu harus datang hari ini. Pesta ini sangat penting untuk ayahmu. Sepetun, aku menunggumu. Oke. Anak ini, Halo, Nanaku. Aku sudah menunggumu. Kamu di mana? Gak takut bos anehmu bakal melahapmu hidup-hidup? Maaf, Ning Sui. Aku sakit perut. Aku butuh waktu lagi. Tolong tunggu sebentar lagi. Oh ya, terus lagi. Nanti kerja lagi. Halo? Halo? Nggak percaya. Jadi, kamu mau dengar? Oak, aku akan kasih penjelasan mendalam. Dari sudut pandang sutradara baru, oke? Oak, bagus. Sebagai aktor, kamu harus tahu apa itu acting. Acting adalah seni. Itu seperti menjalani hidup. Ketika kamu benar-benar memahami sebuah karakter, aktingmu nggak akan jadi acting lagi. Terus apa? Itu akan jadi seni. Apa yang biasanya kita seni mempertunjukkan, kom? Ya. Sementara itu, acting juga filsafat. Ini contohnya buat kalian. Kalian semua tahu Bruce Lee kan? Tentu. Dia adalah bintang kungfu Tiongkok nomor 1. Dan kemampuan aktingnya juga dianggap tak tertandingi. Itu karena dia seorang seniman. Banyak orang belajar dari Bruce Lee, tapi Bruce Lee nggak pernah ngajarin mereka cara bertarung atau menyerang. Tapi filosofi sebaliknya, karena dia memahami kekuatan kebaikan dan kelembutan. Kungfu punya aliran yang berbeda. Aktor juga berbeda satu sama lain. Jangan selalu membanggakan apa yang pernah kau bintangi sebelumnya. Sudah pasti, jika kau ingin menjadi aktor yang baik, kau harus bertanya pada dirimu sendiri dulu. Apa yang akan kau lakukan saat kau jatuh? Jatuh? Semua orang ingin berakting sambil berdiri. Kon. Tapi siapa yang benar-benar mengalami momen jatuh itu? Dengan jatuh. Aku tidak berarti tidur. Tapi melalui kesulitan dan kekalahan. Hanya setelah kau
mengalami banyak kesulitan dan kekalahan dalam hidupmu. Kau baru bisa benar-benar memahami pikiran seorang karakter. Jika tidak, aktingmu akan selalu tanpa jiwa dan palsu. Masuk akal, benar kan? Betul. Lupakan saja. Pidato yang bagus. Permesai. Pidato yang sangat bagus. Aku sangat terkesan. Mari kita bersulang untuk pidato brilianmu. Aku lupa memperkenalkan diri. Aku adalah aktris dan model yang dikontrak oleh perusahaan film. Ningfu. Sao Sikai. Merek apa yang pernah kau wakili sebelumnya? Apa yang pernah kau bintangi? Pertanyaan yang bagus. Ceritakan pada kami. Kau sangat norak. Sutradara baru saja mengatakannya. Jangan selalu bertanya tentang sejarah akting dan semacamnya. Sangat norak. Sebenarnya, aku pernah membintangi beberapa iklan. Acara TV dan film. Banyak sekali. Aku sudah tidak ingat jumlahnya. Banyak. Model? Sangat norak. Sutradara Zhao, bagaimana kalau kita pergi ke tempat lain dan berbicara tentang seni yang sebenarnya? Bagaimana pendapatmu? Dah? Kamu tidak bisa meninggalkan sepedamu di sini. Pergi ke sana. Apa yang kau lihat? Pergi. Kamu terlalu kenyang sampai tidak bisa bicara seperti manusia? Ini putra Chairman Ling. Perhatikan sikapmu. Tuan Ling, maafkan saya. Saya tidak mengenali Anda. Maaf. Jangan hanya berdiri di situ. Bantu dia dengan sepedanya. Ya, Maaf. Dia baru dan tidak tahu apa-apa. Ayo masuk ke dalam. pastinya akan segera dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda dalam proyek ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga kami terus mendapat dukungan Anda. Tentu. Paman. Shinon. Kalau begitu, nanti kita bicara lagi. Oak. Shinon. Kapan kamu kembali? Sudah lama. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sejak kamu pergi ke luar negeri. Lihat. Kamu sudah menjadi pemuda tampan. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Kudengar kamu sudah mengambil alih grup Sao. Itu hal yang baik. Jangan terburu-buru. Kamu masih muda. Pelan-pelan saja. Aku yakin kamu akan sukses di masa depan. Kamu bisa bilang padaku jika butuh bantuan. Terima kasih, Paman. Sebenarnya, saya tidak mengelola perusahaan sendirian. Ayah saya membantu saya. Teruskan kerja bagusmu. Ayah. Ling Xiao. Tepat waktu. Lihat. Sepupumu sudah kembali. Kami bertemu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Dasar anak bodoh. Kenapa tidak kamu beritahu aku? Apa yang kamu lakukan di sini? Jadi, kalian berdua juga saling kenal? Kami saling kenal ketika berada di luar negeri. Kebetulan sekali. Bagus sekali. Dia asisten saya. Ngobrol dengan sepupumu. Kalian sudah lama tidak bertemu. Memong, ayo pergi. Kita masih ada tamu yang harus dihibur. Ok. Kalian ngobrol saja. Kami pergi, Zenan. Kami akan pergi sekarang. Para hadirin, selamat malam. Merupakan suatu kehormatan besar bagi kami. Untuk menyambut Anda di acara makan malam perayaan ulang tahun ke-20 Grup Seongda. Selanjutnya, mari kita sambut Bapak Ling Yong Seong. Ketua Grup Seongda. Dan istrinya Ibu Sao Mei Hua. Untuk naik ke panggung dan memberikan pidato. Silakan. Para tamu yang terhormat, para hadirin, selamat malam. Atas nama Grup Seongda, saya ingin berterima kasih atas kehadiran Anda di pesta perayaan hari ini.
Anda semua telah menempuh perjalanan jauh. Untuk hadir di sini, merayakan bersama kami, dan membicarakan bisnis. Kehadiran Anda telah membuat ulang tahun ke-20 kami lebih istimewa dan berkesan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih atas upaya terus-menerus Anda dalam mempererat persahabatan antara kita. Hari ini, saya juga ingin memberikan ucapan terima kasih khusus kepada keluarga saya. Tanpa dukungan dan pengertian mereka selama bertahun-tahun, Seongda tidak akan sesukses sekarang ini. Oleh karena itu, saya harap Anda bisa memberikan tepuk tangan meriah untuk istri saya, Ibu Zhao Meihua. Hari ini, kita telah berkumpul dengan teman-teman lama dan baru di sini. Saya menyarankan kita angkat gelas kita dan bersulang untuk kerjasama kita di masa depan, persahabatan kita yang abadi, dan kebahagiaan serta kesehatan keluarga kita. Teman-teman yang terhormat, bersulang. Siapa itu? Apa yang terjadi? Siapa dia? Kurang ajar. Ya Tuhan, Jia tememu? tidak. Aku tidak kenal dia. Bagaimana aku bisa tahu seseorang seperti dia? Sebuah kecelakaan kecil baru saja terjadi. Ini agak menghidupkan pesta. Teman-teman tercinta, ayo kita minum. Sekarang saatnya menari. Semoga kalian bersenang-senang dan menikmati diri sendiri. Malka Camel Menari? Direktur Rao, bagaimana menurutmu tarianku? Sangat bagus. Apakah kamu sudah belajar menari? Tentu saja. Ingatlah untuk memanggilku jika kamu membutuhkan peran menari. Kalau begitu aku akan meminta nomor teleponmu. Bagaimana? Tidak masalah. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Wanita cantik. Maukah kamu menari denganku? Mengapa aku harus menari denganmu? Tinggalkan aku sendiri. Wei. Menarila dan Gangku.
Oke. Chen Bin, terima kasih. Atas dukunganmu selama bertahun-tahun yang membantu Xiongda mengatasi banyak kesulitan. Di sini, bersulang untukmu. Terima kasih. Ini pesta yang sangat bagus hari ini. Semuanya terlihat sangat elegan. Ini pasti mewakili gaya Xiongda. Aku hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengumpulkan teman-teman kita bersama. Oh ya, maafkan aku. Aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Chen Chen. Jadi aku terlambat. Izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah Tuan Ling. Ketua Xiongda. Senang bertemu denganmu. Ini adalah Nyonya Ling. Senang bertemu denganmu. Ini adalah putriku Qian Qian. Dia baru saja kembali ke Cina. Dia sibuk bekerja setiap hari. Putrimu sudah tumbuh menjadi seorang wanita muda sekarang. Kita tidak pernah menyadari betapa tua kita sampai melihat anak-anak kita. Qian Qian, berapa umurmu? Dia sudah 26 tahun. Sekarang semuanya seperti ini. Kamu sudah 26 tahun? Kamu masih single atau sudah punya pasangan? Aku masih single. Anak muda zaman sekarang fokus pada karir. Tuan Ling, kenapa aku tidak melihat putramu? Putraku? Dia pasti di lantai dansa. Kurasa dia sedang menari. Bagaimana kalau ini? Mari kita cari waktu dan perkenalkan mereka. Anak muda punya lebih banyak kesamaan. Ide bagus. Chen Chen. Aku akan cari hari dan ajak kamu keluar. Untuk minum kopi atau makan. Bagaimana? Tentu, Nyonya Ling. Ayah, temanku ada di sana. Aku akan menyapa. Oh, silakan. Permisai. Lanjutkan. Tuan Chen, putrimu sangat cantik. Ya, gadis yang baik. Terima kasih. Dunia kecil sekali. Kamu sedang apa di sini? Aku. Meng Tong. Temanku mengundangku. Benar, kan, Meng Tong? Ya, kami dulu sekelas. Nona ini. Dia Nona Chen, bos perusahaan kami. Hai, Nona Chen. Senang bertemu denganmu. Aku akan ke sana untuk menemui temanku. Nikmati waktumu. Oh, silakan. Bersulang. Bersulang. Dah. Dah. Bukan aku seperti ini. Agak Membo Senken? Ya. Agak. Mau kita ambil lebih banyak anggur? Nona Chen. Aku masih ada urusan. Aku harus pergi sekarang. Kalau kamu pergi, aku akan kesepian di sini. Gaunmu terlihat bagus. Sampai jumpa besok. Nyonya Chen, selamat pagi. Chen, selamat pagi. Selamat pagi.
Nyonya Chen, selamat pagi. Selamat pagi. Ayah, aku pulang. Kamu pulang. Sini. Duduklah. Tuan Link, minumlah teh. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Lumayan. Bagus. Kamu bilang pergi dari rumah akan membantumu berkembang lebih cepat. Tapi apakah toko kecil seperti itu benar-benar bisa membantumu tumbuh? Ketua, ada seseorang dari perusahaanmu yang ingin bertemu. Baik, suruh dia masuk. Silakan. Ketua, Meng Tong. Ada apa? Departemen pembelian ada dokumen mendesak yang perlu tanda tanganmu. Baik. Ayo ke ruang kerjaku. Ngomong-ngomong, Ling Xiao, aku juga ingin memberimu ujian. Ikutlah dengan kami. Ketua, ini dokumennya. Ling Xiao, sini. Duduklah. Aku lupa kacamataku di ruang tamu. Bantu aku periksa apakah ada kesalahan. Jadi, ada masalah? Sepertinya tidak. Tidak? Kalau begitu, tanda tangani untukku. Apa? Ketua, apa kamu yakin tidak akan meninjaunya? Aku percaya Ling Xiao. Dia sudah membantuku meninjau kontrak sejak kecil. Sini, tanda tangani. Ling, makan malam sudah siap. Ayo makan. Baik, Sudah selesai. baik. Terima kasih. Ayo, kita makan malam. Ayo makan. Kamu masak cepat sekali. Nok, oyo makan. Ibu, kamu masak banyak sekali. Sini, Meng Tong, duduklah. Ketua, aku harus kembali ke perusahaan. Aku harus mengantar dokumen mendesak. Pekerjaan tidak akan pernah selesai. Ayo, duduk dan makan malam dulu. Kamu harus makan dulu. Benar. Duduklah. Ibu, makanannya kelihatan enak. Sini, Nok, makan udang. Kasih kamu. Terima kasih, Ibu. Meng Tong, kamu dan Ling Xiao seumuran. Dan kalian berdua memiliki lingkungan tumbuh yang mirip. Tapi yang aku suka darimu adalah kamu mau mengasah dirimu di perusahaan besar setelah kembali ke Tiongkok. Itu pilihan yang sangat cerdas. Tapi Ling Xiao, aku benar-benar tidak mengerti. Kenapa kamu lebih memilih bekerja untuk orang lain daripada bisnis keluarga kita? Jika kamu tidak nyaman menjadi bawahanku, tidak apa-apa. Grup kita punya banyak cabang. Kamu bisa pilih yang mana saja kamu mau. Aku harus menerima telepon ini. Kita sedang makan. Kenapa kamu bicara tentang itu? Halo? Oke, aku segera ke sana. Ada tugas. Kalian makan saja. Selesaikan makan malammu dulu. Nak, kamu bisa pergi setelah makan. Camel. Ketua, aku akan carinya. Mengkong, jangan repot-repot. Makan saja. Permisai. Lihat, dia pergi lagi. Kamu berjanji padaku tidak akan ikut campur urusannya lagi. Aku berusaha keras untuk mengajaknya makan malam. Tapi kamu membuatnya pergi lagi. Kita bahkan tidak bisa makan bersama sebagai keluarga. Berhenti bicara. Makan saja. Ling Xiao. Ketua tidak bermaksud buruk. Jangan salah paham. Aku tidak. Aku sudah hidup lebih dari 20 tahun dengannya.
Jangan khawatir. Apa aku mengganggu keluargamu? Meng Tong, kamu salah paham. Aku baik-baik saja dengan semua yang ayahku katakan padaku. Aku tahu dia ingin menyemangatiku. Aku pergi karena memang ada hal yang harus dilakukan. Sanong mendengarnya. Aku khawatir tidak bisa memenuhi keinginan ayahku. Aku hanya berharap kamu bisa membantunya mengelola Xiongda. Aku yakin kamu tidak akan mengecewakannya. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Silakan masuk. Dah. Tapi tanpa uang, bagaimana kita bisa mempromosikan audisi terbuka? Jangan khawatir tentang itu. Kami memiliki lebih dari 10.000 anggota. Dan akun publik kami memiliki lebih dari 100.000 pengikut. Selain itu, kami memiliki situs resmi. Platform media kami sendiri sudah cukup kuat. Benar sekali. Asalkan pemenang bisa mendapatkan hadiah tertentu, saya yakin kita akan menemukan orang yang kita inginkan. Menemukan orang tidak sulit. Menemukan orang yang tepatlah yang sulit. Bagaimana bisa? Jika pemilihan kita berakhir terlalu cepat, itu tidak akan mencapai efek promosi yang kita inginkan. Saya pikir kita harus melakukan beberapa babak. Dan membuat setiap babak menarik. Kita perlu memasukkan nilai dan karakteristik merek kita. Dan menarik mereka yang tidak terlalu mengenal mobil. Tetapi memiliki daya beli yang nyata. Bagaimana dengan permainan? Ide bagus. Ling Xiao, mari kita ikuti rencanamu. Oke, aku akan membuat garis besarnya dulu. Kalian bantu aku menambahkan detailnya. Permasai sebentar. Akhirnya selesai. Ayo minum. Yang ini enak. Dan yang ini. Ambil lagi. Ayo kita berkumpul sekali sebulan di masa depan.
Semua aku yang bayar. Hari ini, aku akan memuji salah satu rekan kita. Meskipun dia baru bergabung dengan perusahaan kita, dia sudah mendapatkan 2 pesanan. Dan dia adalah Ling Xiao. Bagus, bagus. Kerja bagus. Ling Xiao, maukah kamu mengatakan sesuatu? Menurutku yang paling penting adalah fokus pada apapun yang kamu lakukan. Dan mencurahkan seluruh hati pada pekerjaanmu. Sebenarnya aku pikir aku hanya beruntung. Aku harap bisa belajar lebih banyak dari kalian semua. Ayo, kita terus berjuang untuk perusahaan kita. Terus berjuang. Terus berjuang. Silakan duduk. Ayo makan. Eo. Enak. Ling Xiao, coba ini. Terima kasih, Bu Chen. Silakan makan. Bu Chen, aku ingin bersulang untukmu. Ling Xiao, biar saya bersulang untukmu. Terima kasih atas kontribusimu untuk perusahaan kita. Itu tugas saya, Nyonya Chen. Bersulang. Ini sapimu, atau kamu tidak akan bisa mencapai. Nyonya Chen, kamu datang ke orang yang tepat. Untuk menyutradarai video promosi ini, saya sudah punya ide. Meskipun ini hanya film pendek, Kita harus membuatnya terlihat seperti film besar. Adegan pertama, akan menampilkan mobil super Maserati Gigaton. berlari di lapangan terbuka. Seperti macan tutul yang seksi dan elegan. Selanjutnya, sebuah helikopter. Langsung berhenti di situ. Maaf, tapi kami tidak memiliki anggaran setinggi itu. Tidak akan menjadi masalah. Kita bisa mengganti helikopter dengan layang-layang. Layang-layang? Itu perubahan yang besar. Nyonya Chen, saya adalah Orang yang kreatif. Mohon bersabar dengan saya. Layang-layang tidak akan diterbangkan oleh orang, tapi oleh mobil. kita akan membuat mobil super Maserati Gigaton menerbangkan layang-layang. Pernah dengar itu sebelumnya? Benar. Begitulah cara kita menunjukkan Kinerja dan kecepatan tinggi mobil itu. Masuklah. Izinkan saya memperkenalkan. Ini sutradara Rao Shikai. Dia yang bertanggung jawab atas pengambilan gambar video. Keduanya bertanggung jawab atas proyek ini. Saya pikir kita pernah bertemu. Di pesta grup Xionda. Ya, sutradara Rao. Silakan duduk. Saya ingat, kamu bersama seorang gadis cantik di pesta itu. Dia akan menjadi pemeran utama film saya berikutnya. Saya bawanya sana untuk mencari inspirasi. Sutradara Rao, film seperti apa? Yang membuatmu pergi ke pesta anggur untuk mencari inspirasi? Baiklah, Bagaimanapun. Saya harap kamu bisa bekerja sama dengan sutradara Rao dalam pengambilan gambar. Oak? Tentu. Nyonya Chen, kamu sangat cantik. Akan lebih baik jika kamu bisa berperan dalam film ini. Apa yang kamu bicarakan? Kurasa kamu sudah tidak waras karena tidak bekerja sampai larut. Tolong jangan. Aku hanya berkomentar. Hanya berkomentar. Sutradara Rao, ini adalah ideku tentang film ini. Bisakah kita membahasnya di ruang rapat? Baiklah. Aku terbiasa menyelesaikan pekerjaanku berdasarkan ideku sendiri. Aku percaya pada penilaianku. Nona Chen, kuharap kamu juga bisa mempercayai kemampuanku. Pegani masalahnya. Ling Xiao yang bertanggung jawab atas proyek ini. Dan dia adalah karyawan kami yang paling menjanjikan. Jadi aku percaya pada penilaiannya. Tentu, seperti kata pepatah. 2 kepala lebih baik daripada 1. Kalau dia karyawan terbaikmu, aku akan lihat apa yang bisa dia lakukan. Bagus. Semoga kerjasamanya lancar. Sutradara Rao, ayo kita mulai bekerja. Baik. Silakan. Nona Chen, dia sangat sombong. Jadi, apakah kamu ingin menjadi sutradara? Aku tidak bermaksud begitu. Wewe. Apakah gaun putih ini milikmu? Yang mana? Gaun Dior.
Boleh aku memakainya? Silakan. Terima kasih. Gaun ini, harganya 3 bulan gajimu. Sekarang, akuilah atau kau akan dihukum. Siapa yang memberikannya padamu? Apakah kamu pacaran dengan bosmu? Kamu gila? Ini hadiah dari temanku. Temanmu? Oak, aku akan mencobanya. Sermon, ketakan padaku. Apakah aku wanita tercantik di dunia ini? Benarkah? Kamu sangat cantik. Kamu sangat cantik. Kamu yang tercantik. Wei, kamu punya banyak teman kaya. Kenapa kamu tidak mengajaknya keluar dan memperkenalkannya padaku? Bahkan membicarakannya saja bikin pusing. Dan dia selalu membawa sial buatku. Memberikanmu gaun itu sial? Kalau begitu, biar sial ini menimpaku sekarang juga. Eyo, tolonglah. Putriku, bukankah kamu ada audisi? Oh, ayah, aku ada audisi. Menurutmu aku bisa dapat peran pakai ini? Kamu akan dapat peran utama. Benar kan? Aku juga berpikir begitu. Aku merasa sangat tersanjung dan malu. Aku pergi. Dah. Kamu ganti selera? Wei, maafkan aku. Aku buru-buru sampai salah ambil ponsel. Iya, ayo kita tukar. Tuan Zhao tidak menelpon, kan? Tidak. Aku khawatir ketinggalan teleponnya. Aku pergi dulu. Dah. Aku pergi. Oh, begitu. Masih lihat si cantik? Waktunya wawancara. Wei, Tuan Zhao meneleponmu. Kapan? Sekitar 1 jam yang lalu. Aku celaka. Wei, apakah sang pahlawan pergi sendirian? Tak pernah dia kembali dengan tulus. Semoga beruntung. Tuan Zhao. Kamu tidak punya disiplin. Itukah sikap kerjamu? Rumah ada kau nanti sore. Kamu punya 10 menit untuk menyiapkan berkas dan temui aku di bawah jam 6. Kalau tidak datang tepat waktu, jangan pernah muncul lagi. Menjerti? Keluar. Berhenti di sini. Tunggu aku 15 menit. Aku perlu beli sesuatu. Oak, Tuan Zhao, silakan masuk. tunjukkan barang baru itu padaku. Silakan. Pilih satu. Yang ini bagus. Coba pakai. Ini. Coba pakai. Tuan Zhao, kurasa ini tidak pantas.
Tentu saja pantas. Tuan Zhao punya selera yang bagus. Ini sempurna untuk pacarmu. Aku baru di perusahaan kita. Dan aku belum berkontribusi apapun. Ini bukan untukmu. Hadirin sekalian. Ini adalah pertemuan pertama dari klub hacker kita untuk melindungi identitasmu dan menjaga misteri. Kita semua memakai topeng. Tapi bukan berarti kita malu menunjukkan wajah kita. Karena kita semua adalah elf. Elf yang ada di ratusan dan ribuan komputer. Kita bisa melakukan segalanya. Dan kita ada di mana-mana. Jika ada kegelapan dan cahaya di dunia internet, kita pasti adalah Raja Kegelapan. Bagus, bagus. Eyo, angkat jelasmu. Bersulang untuk kalian semua. Perselang, perselang, perselang. Dan sekarang inilah momen yang kita tunggu-tunggu. Kita akan secara acak memilih aplikasi ponsel. Orang pertama yang menemukan kelemahannya akan memenangkan hadiah 50.000 yuan yang aku siapkan. Tapi, aku harus memberitahumu bahwa aku juga akan ikut dalam kontes ini. Jadi tidak akan mudah untuk memenangkan uangnya. Aku tidak akan menangkan kami. Benar, ayo mulai. Mari kita mulai. Ya, mari kita mulai. Oh, mulai. Hadirin sekalian, apakah kalian siap? Ya. Aku akan menghitung mundur sekarang. 3, 2, 1. Ayo mulai. Ini tidak berfungsi. Eyo. Katamu. Aku menyerah. Bro, ternyata kita teknik fans nggak bisa diremehkan. Nih, toast. Perselang, perselang. Bro, lain kali. Aku nggak bakal bagi hadiah sama lo. Aku ambil semuanya. Ke papa. Nih. Perselang. Eyo. Bro, gue nemu bahwa lo bisa minum sebanyak apapun sama sobat sejati. Nggak mau sombong. Gue kasih tahu rahasia. Dalam waktu dekat, akan ada sesuatu besar di bidang keuangan. Yang bakal bikin seisi kota heboh. Dan gue yang bakal bikin sensasi ini. Sombong itu gratis. Jadi kasih tahu, seheboh apa nih? Gue cuma bisa kasih tahu, kalau kejadian ini
bakal terjadi antara dua perusahaan real estate. Dua yang mana? Bro. Dia mabuk. Perusahaan real estate? Keluarga Ling Xiao punya perusahaan real estate. Apa bakal berhubungan sama keluarganya? Lo pulang, Tuan Tan. Kerja keras banget, Tuan Ling. Lo minum banyak banget. Dari mana aja? Technic fans Ada Pesta. Gue minum banyak. Tapi hadiah. Lumayan, kom. Baguslah. Gue kira pesta teknik fans. Cuma bahas kode program. Ya enggak lah. Lo nggak ngerti dunia kita. Oke, lo ngerti. Ngomong-ngomong, Ling Xiao. Bapak lo punya perusahaan real estate kan? Ya. Kenapa? Apakah itu salah satu yang terbaik di kota? Tan Yu? Kenapa kamu tiba-tiba tertarik dengan bisnis keluarga saya? Tidak ada. Baru saja di pesta. Seorang pria bilang, dia akan menghancurkan Dua perusahaan properti. Sendirian. Jadi aku memikirkanmu. kurasa pria itu Mabuk. Dan bercanda. Tunggu. Aku merasa mual. Halo? Halo? Mengkong? Ling Xiao. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya. Apakah semuanya berjalan lancar dengan perusahaan? Semuanya baik-baik saja. Dan harga saham sudah pulih. kami juga baru menandatangani beberapa proyek. Jangan khawatir tentang perusahaan. Apakah ada masalah? Ya, senang mendengar semuanya baik-baik saja. Aku baru saja mendengar beberapa rumor. Tidak perlu khawatir. Rumor apa? Seorang pria bilang, dia akan menghancurkan dua perusahaan properti. Aku rasa itu tidak benar. Asalkan perusahaan baik-baik saja. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan mengawasinya. Sejauh ini baik-baik saja. Jangan khawatir. Maaf, menelponmu larut malam. Dah. Hebat. Gerakan selanjutnya. Tendangan samping. Perhatikan baik-baik. Karen. Selanjutnya, aku akan menunjukkan padamu. Serangan telapak tangan. Pak, Anda mau menemui siapa? Aku mau menemui pelatihmu. Pelatih, pacarmu datang.
Dia sangat tampan. Benar-benar tampan. Kalian, lanjutkan. Kemarilah, teman-teman. 3 set push-up, masing-masing 10. Eyo, Apa yang kalian lakukan di sini? aku selalu. Menapati Janjiku. Aku tidak pernah berhutang pada wanita. Ini uang untuk makan, taksi, dan hotel. Sampai sen terakhir. Berdiri, teman-teman. Pacarku ingin menampilkan sesuatu untuk kalian. Bagaimana menurut kalian? Ya. Ok. Beri ruang. Ningqiu, kenapa tidak tanya aku dulu? Kau ingin aku. Anak-anak. Zhou. Jah, keluar. Latihan dengannya. Anak kecil. Akting yang bagus. Aku tahu kau baik-baik saja. Sini, biar aku bantu kau berdiri. Zhou, lanjutkan. Itu sepedamu? Bisa kau antar aku? Aku anggap itu sebagai ya. Aku pergi. Pulang sendiri saja. Bukannya kau baru saja memanggilku pacarmu? Pastikan aku terlihat keren. Kenapa dia belum juga datang? Dia seharusnya segera datang. Tanyue, ya, telepon dia. Oak. Sutradara, kau baik-baik saja? Hati-hati. Pagi, semuanya. Maaf aku terlambat. Sutradara, apa yang terjadi? Tidak ada. Aku bertemu preman kemarin dalam perjalanan pulang. Aku sedikit terluka saat berkelahi dengannya. Tidak apa-apa. Sutradara Rao, kau sangat berani. Aku tidak tahu kau bisa begitu jantan. Jadi, kau pasti membuatnya ketakutan setengah mati. Tentu saja. Kalau dia tidak berlutut dan memohon, aku pasti melumpuhkannya. Kau luar biasa. Aku sangat tertarik pada pria sepertimu, yang bisa memberiku rasa aman. Sutradara, kamu masih bisa kerja hari ini? Tentu, tidak masalah. Aku cukup bertekad kuat. Aku terbiasa mencurahkan seluruh energiku untuk seni. Itu jatuh. Sutradara, walkie-talkie Anda. Sekarang, semuanya, bersiaplah. Waktunya bekerja. Oke, ayo pergi. Sutradara Rao, semoga berhasil. Sutradara Rao, lewat sini. Hati-hati. Tidak perlu membantu aku. Mari kita ulangi langkah-langkahnya sekali lagi. Naonya-chan. Ada apa?
Hati-hati. Bantu Jia. Bantu Jia. Kamu baik-baik saja, Sutradara Rao. Aku perlu bicara denganmu tentang bagian ini. Lihat, ayo mulai. Bayangkan kamu berada di pantai Beidaihe. Kalian berdua. Peluk. Benar. Itu dia. Bagus sekali. Itu yang aku inginkan. Dan ada mobil datang dari kanan. Swoosh. Belok tajam. Belok tayam keskibi ke kanan. Sutradara, lehermu baik-baik saja? Lebih baik. Semakin membaik. Rezakin. Ada mobil datang dari kiri. Oak. Belok tajam. Belok lagi. Kakimu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Malah semakin membaik. Jauh lebih baik. Bagus. Sempurna. Cantik. Cut. Kerja bagus. Kita akan syuting penggantinya setelah adegan ini. Apa? Pembalapnya tidak bisa datang? Dia mengalami kecelakaan mobil? Lalu aku harus bagaimana? Semuanya sudah siap. Bagaimana kita bisa melanjutkan tanpa pembalap? Parenti Menelepon. Camarilla. Ada apa? Sutradara, maafkan aku. Tapi stuntman-nya mengalami kecelakaan mobil dan dia tidak bisa datang hari ini. Pembalapnya kecelakaan mobil? Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa melanjutkan tanpa stuntman? Jangan cuma berdiri di situ. Yah, mungkin kita bisa ganti stuntman lain? Apa yang harus kita lakukan? Kamu harus cari solusi. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu bercanda? Kamu bahkan tidak bisa naik sepeda roda 3. Cari solusinya. Sutradara, apa yang harus kita lakukan? Sutradara Rao, aku bisa menyetir. Biarkan aku mencoba. Tidak, kamu bukan profesional. Terlalu berisiko. Bagaimana jika kamu kecelakaan? Benar bro. Mimpi kita baru saja dimulai. Bagaimana bisa kamu meninggalkan kami selamanya seperti itu? Diam kau. Wakil sutradara, bagaimana kabarnya? Aku sedang mengerjakannya. Apa sedang mengerjakannya? Kamu bahkan tidak bisa menangani masalah kecil seperti ini. Lalu bagaimana kamu bisa bekerja denganku? Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, bagaimana kamu bisa membuat film besar bersamaku? Bagaimana aku bisa membawa keluar dari Cina dulunya? Maaf, sutradara, aku sangat Pergi. Sutradara, aku punya ide. Serakin padaku. Kirim ke tempat ini besok. Jika kamu tidak bisa mengirimkannya tepat waktu, jangan datang kerja lagi. Apa? Keluar. Kekanak-kanakan bilang hal yang sama berulang-ulang. Ling Xiao, lihatlah. Kamu yakin orangmu bisa melakukannya? Aku yakin. Jangan khawatir. Naonya Chan, permisi. Aku sakit perut. Aku harus ke kamar kecil. Sutradara. Tongkatmu. Oh ayah. Ini. Terima kasih. Kakak. Kakak.
Kita butuh pembalap untuk syuting. Aku ingin kamu bertemu sutradara. Kukira ini sesuatu yang mendesak. Aku masih punya kelas untuk belajar. Cari orang lain. Ayo kita lihat. Kakak, tolong bantu kami. Ini pertama kalinya aku main peran utama. Kamu mau mengambilnya dariku? Aku? Kakak, jangan lakukan itu padaku. 5.000 yuan per hari. Bantu kami menyelesaikan syuting. 5.000 yuan. Kakak, apa yang kamu tunggu? Itu lebih tinggi dari gajiku. Katakan ja. 10.000 yuan. 10.000 yuan? Kamu gila? Mungkin kamu harus melakukannya. Mimpi kita baru saja dimulai. Bagaimana aku bisa mengambil risiko? Ya atau tidak? Pergi ganti baju. Ayo pergi. Kakak, ini job pertamamu. Tapi dibayar sebanyak aktor kelas 3. Kakak, jangan khawatir. Aku kenal baik sutradaranya. Jangan khawatir. Ini. Cepat. Pakaianmu. Yang ini. Sutradara Zhao. Pembalapnya di sini. Lihat. Bagaimana menurutmu? Ada apa dengan kalian? Tidak ada. Kami saling kenal. Kalian Kino? Itu lebih baik lagi. Kakak. Semoga berhasil. Sutradara. Sudah waktunya. Bersayaplah. Waktunya bekerja. Ayo pergi. Kakak, ganti baju. Apakah sudah terlambat untuk mengubah pikiran? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Kakak. Ini. Terima kasih. Ayo pergi. Untungnya aku. Ini kesempatan baik untuk balas dendam. Nona Chen, aku akan bersiap. Tentu. Silakan. Kakak, jangan khawatir. Jadilah dirimu sendiri. Kensington. Saat aku bilang action, Kamu harus siap di depan. Setelah aku bilang 3, 2, 1 dan memberi sinyal. Kamu harus mengambil rute berbentuk S dengan kecepatan penuh. lihat garis putih itu? Kamu harus berhenti tepat di sana. Jika kamu melakukan kesalahan, kita semua harus mengulang dari awal. Mengerti? Haruskah kamu seketat itu? Kita? Ini seni. Paham? Penggantinya sudah siap. Ayo kita mulai. Oh, bersiaplah. Kamu api, siaplah. Kita akan mulai begitu mobil siap. Oak. Bersiaplah semuanya. Kakak, bisa tidak kamu melakukannya? Bisa tidak aku melakukannya? Tiga, 2, Semoga berhasil. 1, action. Kakak, hati-hati. Hebat. Aku tidak menyangka dia akan sehebat ini. Kemampuan mengemudi yang bagus. Dan itu seorang perempuan. Blokannya sangat bagus. Awas. Diane. Cut. Wakil sutradara, bicaralah dengannya. Apa yang dia lakukan? Bisa tidak dia melakukannya? Bagaimana dia mengemudi? Maaf, semuanya. Karena penggantinya. Kita harus mengulang lagi. Silakan bersiap untuk take kedua. Nona Chen, silakan mencoba kue. Silakan taruh di sana. Semuanya, bersiaplah.
3, 2, 1. Action! Nona Chen, silakan mencoba buah. Tanjue, kamu. Tolong awasi anakku. Kakak, kenapa kamu berhenti terlalu awal? Wakil saudara, hanya dia apakah dia bisa mengerti, entah berhenti terlalu terlambat atau terlalu awal. Ada apa dengannya? Apakah dia buta? Pelong padanya. Kenapa lama sekali buka jendelanya? Mengemudi itu seperti menjalani hidup. Dan Jerry, Hidup ini selalu ada naik turunnya. yang berirama seperti musik, termasuk nada tinggi dan nada rendah. Kamu enggak? Kamu enggak? Saya enggak. Kamu pikir lagi naik motor dan bulan madu? Enggak. Tahu? Kamu yakin pelafalannya benar? Tentu saja. Kakak, berhenti berdebat. Sujada Zhao. Aku pikir kamu sangat berbakat. Cara bicaramu seperti penyair. Pasti. Begitulah cara aku bicara. Aku selalu langsung to the point. Sekarang susah banget cari aktris seperti kamu di Tiongkok. Aku akan bekerja sama erat denganmu. Kamu harus belajar dari kakakmu. Cobalah untuk lembut, penuh pertimbangan, dan jujur. Anak tombu seperti kamu selalu kasar dan tidak berkelas. Olangi. Serious stuntman to ruin. Kita akan mengambil dari sudut lain. Kakak, kamu berhasil. Luar biasa. Kakak, kamu keren banget. Kamu sangat luar biasa. Stop. Dandan, ayo ke sini. Sutradara, ada apa? Lihat wajahnya. Kenapa dandannya seperti itu? Pemeran pria, kita berkulit gelap. Kenapa wajahnya pucat sekali? Oak, Teman-teman, karena stuntman. Kita harus mulai dari awal lagi. Maaf semuanya. Sujada Zhao, kenapa lehermu? Aku tahu klinik yang bagus. Mau kuantar ke sana. Teman-teman, take-nya sudah bagus. Ibu, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. What a permahonan. Harus ya? Tentu saja. Ayo. Selesai. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Oh, saya belenya. Ayo kita lakukan bersama. 1, 2, 3. Ayah, ibu, biar aku foto kalian. Benar. Sudah lama kita tidak berfoto bersama. Ayo ke sini. Oh, mendekatlah. Lebih dekat lagi. Ayo. Jangan malu-malu.
Siap? Siap. 1, 2, 3. Bagaimana hasilnya? Sekarang, biar aku foto kalian berdua. Ini. Aku suka berfoto dengan anakku. Lihat betapa tampannya dia. Palakibimu. 1, 2, 3. Lihat, foto ini sangat bagus. Benar kan? Kelihatannya bagus. Anakku sangat tampan. Ibu, apa yang kamu minta? Apalagi kalau bukan itu. Aku berharap kamu dan ayahmu sehat selalu. Dan karir yang sukses. Kamu tidak meminta sesuatu untuk dirimu sendiri? Aku bahagia asalkan kalian berdua baik-baik saja. Keharmonisan membawa kebahagiaan. Ini, Eo Parangkonya. Ada. Ini hadiah ulang tahunku untukmu. Anak kita sangat perhatian. Sangat cantik. Tapi kurasa aku terlalu tua untuk ini. Jadi akan memperlihat Linda. Setidaknya 10 tahun Linda. Benarkah? Lihat, Ling. Biar aku lihat. 10 tahun lebih muda? Menurutku, dia terlihat setidaknya 20 tahun lebih muda. Lihat dirimu. Bersikap sopanlah di depan anak kita. Terima kasih, anakku. Sama-sama. Sekarang, mari potong kuenya dulu. Ini. Ao Parangkonya. Ibu, aku akan buka pintu. Oke, silakan. Siapa ya? Siapa peduli? Ayo potong kuenya dulu. Aku akan potong bagian besar untuk anakku. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengantar sesuatu. Aku juga dikirim bosku untuk membawa bunga untuk nyonya. Kukira ini rumahmu. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin orang kasar sepertimu tinggal di sini? Jadi, apakah kamu tahu di mana Nyonya Zhao Meihua? Ling Xiao. Siapa dia? Pak Zhao Zenan menyuruh saya membawakan ini untuk Anda. Oh, Zenan yang mengirimmu ke sini. Dia sangat perhatian. Dia ingat ulang tahun bibinya. Sudah makan malam? Mau kue? Tidak usah, Bu. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Selamat tinggal, Bu. Selamat tinggal. Ibu, apa yang kamu lihat? Kamu kenal gadis ini? Agak. Dia asisten Zenan. Dan dia kadang datang ke perusahaan kami untuk urusan bisnis. Hanya urusan bisnis? Kamu menatapnya sangat lama, tahu? Ibu, sudah malam. Saya pergi. Kamu mau kemana? Kamu belum makan kue. Dan kamu pergi lagi. Simpan 1 potong untukku. Assistant? Tidak sesederhana itu. Ling, anakmu punya rahasia sekarang. Kenapa kamu mengikutiku? Aku mau ke terminal bus. Pelankan langkah. Kukira kamu tidak mau aku mengikutimu. Kita bisa berjalan berdampingan. Aku belajar dari pelajaran politik bahwa pria itu materialistis. Dan wanita itu idealistis. Meskipun aku tidak tahu persis bagaimana aku menyinggungmu. Aku akan mengakui kesalahanku karena kamu pikir aku salah. Jadi, aku dengan tulus meminta maaf padamu sekarang. Nah, baru benar. Jadi, bagaimana kamu akan menebusnya padaku? Kamu punya 2 pilihan. Pertama, aku akan memakai rok yang sama. Suatu hari dan kamu bisa menarik wallnya. Itu aneh. Lalu, apa pilihan lainnya? Bagaimana kamu ingin aku menebusnya padamu? Aku tidak tahu. Aku tidak marah padamu tiba-tiba. Tidak. Aku punya kelebihan ini. Aku tidak pernah berhutang pada siapapun. Baiklah. Aku akan memberitahumu ketika aku punya ide. Oke. Busnya sudah datang. Terima kasih.
Aku buru-buru keluar sampai lupa bawa uang. Bisa pinjamkan aku sedikit? Kamu harus kembalikan padaku. Turun? Lingkungannya bagus. Kamu tidak perlu mengantarku pulang. Sudah larut. Tolong pulang saja. Lagi pula kita hampir sampai. Tidak apa-apa. Aku lewat sini setiap hari. Apa ini merepotkanmu? Pacarmu akan cemburu. Oh begitu. Kamu pemarah. Bagaimana bisa kamu punya pacar? Kamu sangat menyebalkan. Kamu selalu serius dengan pekerjaanmu. Kenapa tidak bisa sabar denganku? Harus banyak dari sendiri. Aku tidak buruk. Aku sudah minta maaf dan sekarang mengantarmu pulang. Pandai bicara. Aku tidak melakukan ini pada orang lain. Kamu tahu apa itu playboy? Itu sangat menyakitkan. Nona Wei, kamu ingin aku mengejarmu? Apa yang kamu lihat? Kamu masih suka boneka? Kekanak-kanakan. Kamu tidak mengerti. Biar aku lihat apa itu. Kembalikan padaku. Berikan padaku. Lin Xiao. Tidak mau. Berikan padaku. Kembalikan padaku. Kamu atas menerimanya? Berikan padaku. Tidak percaya kamu memukulku. Ini hanya mainan. Aku akan belikan yang baru. Yang lebih besar. Kamu tidak akan kehilangan apapun, oke? Lin Xiao. Kamu pikir uang bisa memberimu kekuatan dan membeli semua yang kamu inginkan, ya? Kamu tahu berapa tahun aku menyimpan boneka ini? Sejak kamu muncul, hidupku tidak pernah tenang. Tolong jangan ganggu aku lagi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Maaf. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu boneka ini sangat berarti bagimu. Kupikir ini hanya liontin biasa. Kau pikir. Kau pikir. Kau terlalu sombong. Sombong dan tidak masuk akal. Aku lelah denganmu. Baik. Kalau begitu, katakan mengapa kau pikir aku sombong. Sombong dan tidak masuk akal? Ini cuma mainan. Aku bisa belikan yang baru untukmu. Tapi boneka ini
spesial bagiku. Saat aku berusia 7 tahun, aku tidak sengaja lewat toko ini dan melihat boneka-boneka di balik jendela. Aku ingin satu. Aku masih kecil saat itu. Ibuku membesarkanku sendirian. Kami hidup pas-pasan. Dan tidak punya cukup uang untuk membeli barang seperti itu. Tapi aku tidak mengerti dan sangat menginginkannya. Jadi ibuku bilang padaku bahwa anak-anak hanya bisa mendapatkan barang seperti ini saat ulang tahun mereka. Jadi aku menunggu dan menunggu. Aku bertanya-tanya kapan ulang tahunku tiba. Saat akhirnya ulang tahunku tiba, bonekanya sudah terjual. Kau tahu betapa sedihnya aku? Aku sangat kecewa. Aku tidak bisa berhenti menangis. Dan akhirnya tertidur karena menangis. Saat aku bangun, aku menemukan boneka di samping bantalku. Aku sangat bahagia. Ternyata ibuku begadang semalaman. Dan membuatkanku satu setelah tahu betapa aku menyukainya. Jadi setelah aku besar, saat aku jauh dari rumah untuk belajar atau bekerja, aku selalu membawanya bersamaku. Ada banyak boneka di sini. Yang mana yang kau suka? Aku akan belikan untukmu. Yang ini. Yang besar ini. Aku akan belikan yang ini untukmu. Oke? Lupakan. Aku sudah bertanya berkali-kali. Pemiliknya tidak mau menjualnya. Percayalah padaku. Aku janji akan membelikannya untukmu. Sudah larut. Aku lelah. Ayo pergi. Kamu tidak percaya kalau aku bisa mendapatkannya untukmu? Michael, Chan, Michael, kapan kamu datang ke Cina? kemarin. Kenapa tidak memberitahuku? Aku akan menjemputmu. Tidak apa-apa. Asosiasi kami mengirimkan mobil untukku. Kamu mau apa? Aku akan memesannya untukmu. Kamu tahu apa yang aku suka? Oh, pelayan. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Sigilas latte, tolong. Kamu masih ingat. Bahasa Cinamu sangat bagus. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Aku baru saja lulus high school level 4. Aku dengar kamu membuka toko 4S. Daripada bekerja untuk ayahmu. Aku tidak ingin bergantung pada keluargaku. Aku ingin melakukan sesuatu yang aku minati. Kamu sangat ambisius. Terima kasih. Sepengetahuanku, orang Cina biasanya akan mewarisi bisnis keluarga. Pasti melelahkan memulai bisnis sendiri. Bahwa kamu harus bekerja keras selama bertahun-tahun tanpa bantuan ayahmu? Bisa 5 tahun atau 10 tahun. Bagaimanapun. Menurutku yang paling penting untuk memulai bisnis adalah mewujudkan nilai diri. Asalkan aku bahagia.
Itu luar biasa. Dan, sekarang karena kamu tidak bekerja untuk perusahaan besar ayahmu, sebagai siswa Gaochan, produktif, dari Wharton School. Bukan Gao Chan, tapi Gao Chai, berprestasi. Benar, Kiao Kai, Kiao Kai. Kamu terlalu memujiku. Aku hanya tidak ingin mendengar omelan ayahku terus-menerus. Kapamu. Bayar membantumu. Apa ini? Formulir pendaftaran untuk kompetisi desain mobil? Ya, inilah alasan aku datang ke Cina. Ini membuatku Lang Bei Weijian, berkolusi dengan seseorang untuk kesalahan. Bukan Lang Bei Weijian, tapi Lang Bei bukan. Sibuk dan terburu-buru. Lang Bei bukan. Lang Bei bukan. Ini dia. Tan Yu. Eo. Eo. Aku ingin menambahkan konsep ban aero ke mobil. Selain itu, aku ingin mengganti plastik dengan nanoplastik. Untuk membuat mobil lebih aman dan andal. Tepat sekali. Buat bodinya dari paduan titanium. Dan gunakan tenaga nuklir. Kemudi otomatis oleh AI. Mobilmu bisa pergi ke bulan. Jangan mengejekku. Mungkin dalam beberapa ratus tahun, orang benar-benar bisa berkendara ke bulan. Kamu harus punya mimpi. Jangan berpikiran sempit. Jadi apa bedanya dengan mobil konsep? Mengapa ada yang mau membelinya? Mobilku dirancang untuk diapresiasi. Bukan untuk produksi massal. Kamu terlalu idealis. Paiked Taobauku. Siapa ini? Paket kilat. Ini punyaku? Punya Ling Xiao. Aku yang tanda tangani untuknya. Oke, terima kasih. Pulpen. Maaf. Dah. Ini bukan punyaku. Ini punyamu. Ini lomba desain mobil. Selesai? Apa kata mereka? Mereka bilang desainku ada cacat. Tidak apa-apa. Jangan sedih, kita coba lagi tahun depan. Kamu harus bangkit dari tempat jatuh. Ling Xiao. Apa yang terjadi? Ling Xiao. Ada apa ini? Kamu pikir aku akan tersingkir? Kamu meremehkanku. Kamu lulus. Luar biasa. Desainmu bisa sampai ke bulan. Aku traktir kamu minum malam ini. Aku yang traktir. Kalau begitu aku belikan kamu minum, dan kamu belikan aku. Setuju. Tunggu. Kalau begitu bayar sendiri-sendiri. Ling Xiao. Mau makan mie instan? Kamu kenapa hari ini? Biasanya kamu selalu mau. Enak loh. Hari ini enggak. Aku enggak lapar. Ada masalah? Bisa cerita sama aku. Aku patah hati. Hi Yun. Kapan punya pacar? Kok enggak bilang-bilang? Sebagai teman sekamar, aku enggak tahu sama sekali. Jangan-jangan pacaran online? Bro, dengerin aku. Cewek online itu kebanyakan penipu. Jangan percaya. Bukan cewek. Bukan cewek? Jadi, Kawak? Kamu mikir apa sih? dengerin. Ja. Aku cuma punya 2 pacar seumur hidup. Saham dan game.
Sahamku lagi murung hari ini. Anjlok banget. Nggak nyangka kamu tipe playboy. Pasti bikin pusing banget. Lihat, rambutmu sampai beruban. Warnanya bagus, mirip rambut kakekku. Kalau sudah terlambat untuk keluar, Lebih baik nikah aja. pergi sana. Makan di sana. Jangan ganggu hanya karena kamu nggak mau. Kukira kamu doyan makan apa aja. Yakin? Yakin. Terserah. Silakan. Pak Sao, Anda sudah kembali. Kasih ke aku. Cheng Wow. Pas manger. Makan siang sudah siap. Hari ini hari apa? Ayah, kamu pulang. Cuci tangan, yuk makan. Pagi tadi, Zenan mengajakku ke pasar seafood. Katanya kamu baru pulang dari AS. Jadi dia mau masakin sendiri untukmu. Bagus. Anakku sayang banget sama aku. Makasih. Tapi dengerin ya. Kedepannya, jangan ganggu Pak Wang di akhir minggu. Jiang Wong gak ganggu kok. Kita kan sudah kenal. Legit gila. Berkat kamu, aku juga bisa mencoba masakan Zenan.